Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian ANOVA 2 arah. Sebelum kita melakukan pengujian ANOVA 2 arah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar uji ANOVA 2 arah. Yang mana konsep dasar uji ANOVA 2 arah tersebut bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Dengan persyaratan yang satu, sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat data kategorikal atau data nometrik atau biasa disebut dengan data kualitatif berupa tidak angka. Yang ketiga, variabel dependen bersifat atau berskala kuantitatif atau bersifat interval ataupun rasio. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang kelima, varian antar kelompok bersifat homogen atau homogenitas. Di sini langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengujian ANOVA 2 arah. Yang pertama itu melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua melakukan uji homogenitas. Di sini saya memiliki soal mengenai satu penelitian. Seorang peneliti ingin mengetahui satu, apakah ada perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin di suatu perusahaan XYZ. Yang kedua, apakah ada perbedaan gaji berdasarkan masa kerja di perusahaan XYZ. Yang ketiga, apakah ada perbedaan atau interaksi gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Di sini didapatkan data sebanyak 45 sampel dengan variabel jenis kelamin, masa kerja itu variabel kualitatif, sedangkan gaji variabel kuantitatif. Di sini dipertanyakan bagaimana, apakah ada perbedaan antara gaji dengan masa kerja dan jenis kelamin. Sebelum kita melakukan uji ANOVA 2 arah, di sini data tersebut kita copy paste. Kita copy paste terlebih dahulu dan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Ini data yang sudah saya copy paste. Setelah data sudah kita copy paste, di sini saya ingin memberi pengkodean, di mana maksud pengkodean di sini agar lebih mudah kita untuk mengaplikasikan atau menginput data ke program aplikasi SPSS. Di sini saya memberi kode untuk jenis kelamin. Saya memberi kode laki-laki dengan nomor 1, perempuan dengan nomor 2. Sedangkan untuk masa kerja kurang dari 5 tahun, saya beri kode nomor 1. Lebih dari 6 sampai 10 tahun saya beri kode nomor 2, dan lebih dari 10 tahun saya beri dengan kode nomor 3. Sehingga kita input data sesuai ini. Perempuan dengan saya kasih kode nomor 2, perempuan saya kasih kode nomor 2, sedangkan laki-laki saya kasih kode nomor 1. Kita input data. Sesudah kita input, masa kerja sama halnya. Masa kerja saya kasih kurang dari 5 tahun 1, lebih 6 sampai 10 tahun 2, lebih dari 10 tahun saya kasih dengan kode nomor 3. Setelah data kita sudah beri pengkodean dengan jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2, masa kerja kurang dari 5 tahun 1, 6 sampai 10 tahun 2, dan lebih dari 10 tahun adalah 3, maka langkah berikutnya kita memasukkan data ke aplikasi SPSS. Terlebih dahulu saya akan buka aplikasi SPSS. Oke, sudah kita buka. Di sini saya sudah mengerjakan ya, sudah memasukkan variabel. Pertama kita klik variabel view. Di sini kita klik gaji karena di sini yang dipertanyakan mengenai gaji. Bagaimana data kuantitatif? Apakah ada perbedaan antara data kuantitatif dengan data kualitatif? Oke, sudah saya masukkan yang pertama gaji, yang kedua kerja. Yang ketiga kelamin. Pada label kita tulis lagi gaji. Yang kedua masa kerja, karena ini kan masa kerja, di nama kita tulis kerja, di label kita buat masa kerja. Yang ketiga jenis kelamin, kita buat jenis kelamin. Oke, di sini ada nama desimal. Untuk gaji tersendiri di sini memiliki angka desimal, yaitu satu angka di belakang koma, jadi kita perlukan satu saja.
Sedangkan untuk kerja itu tidak ada angka desimal, jadi kita buat saja 0. Untuk kelamin halnya demikian, kita buat 0. Oke. Untuk values atau nilai, kita buat untuk kerja sesuai tadi yang saya bilang. 1, value 1 atau nilai 1 untuk kurang dari 5 tahun. Kita import. Kode 2 kita buat untuk 6 sampai 10 tahun. Maaf, kelebihan namanya. Kode ketiga kita input lebih dari 10 tahun. Sudah selesai, kita masukkan. Oke. Untuk jenis kelamin sama halnya demikian. Kita input 1 laki. Kedua, untuk kode 2 kita kodekan dengan perempuan. Oke. Kita add dan kita klik OK. Setelah kita masukkan variable view-nya, selanjutnya kita akan masuk ke data view. Kita akan menginput data. Oke. Untuk gaji kita klik, kita kopas dari soal tadi. Gaji. Kita kopas. Maaf agak lama ya. Kita kopas gaji. Kita input ke aplikasi SPSS pada kolom gaji. Sudah. Selanjutnya ke masa kerja. Kita input. Kita copy, kita kopas ke kolom kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis kelamin. Kita copy, kita masukkan ke jenis kelamin. Setelah data sudah kita copy, gaji pada kolomnya, kerja pada kolomnya, kelamin pada kolomnya, maka selanjutnya kita akan menguji normalitas. Sebelum kita masuk ke uji normalitas, perlu kita memiliki variabel baru yang disebut dengan standar residual, yang mana variabel ini akan membantu kita dalam untuk mendapatkan uji normalitas. Cara pertama, kita buka analyze, kita klik General Linear Model, kita klik Univariates. Gaji kita masukkan, variabel gaji kita masukkan ke dependent variable. Masa kerja kita masukkan ke fixed factors, sedangkan jenis kelamin kita masukkan ke fixed factors. Selanjutnya kita buka atau kita klik save dan kita centang standar digit. Continue and OK. Kita tunggu hasilnya. Tetapi hal ini kita hiraukan saja hasil, karena yang kita cari sekarang adalah variabel baru. Inilah variabel yang akan membantu kita dalam menguji normalitas standar residual. Oke, setelah variabel baru sudah didapatkan, maka kita baru bisa menguji normalitas dari data yang kita masukkan tadi dengan cara klik analyze, descriptive statistic, explore. Standar residual kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots, kita centang normality plots weight test. Setelah itu kita tekan continue and OK. Kita tunggu sebentar. Maaf ya agak lama. Oke. Setelah data sudah masuk, untuk menguji normalitas tadi, yang kita gunakan hanya tabel test normality. Ini dia. Ujian normalitas yang kita gunakan hanya tabel test of normality. Kita save kita copy, kita pindahkan ke kolom pengerjaan kita seperti ini.
pada uji normalitas, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual standar Z berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka nilai residual standar Z tidak berdistribusi normal. Pada test of normality, tabel test of normality, kita hanya dapat melihat pada tabel Shapiro-Wilks. Kenapa tidak pada Kolmogorov-Smirnov? Pada tabel Kolmogorov-Smirnov ini digunakan ketika data atau sampel di atas 50 atau sama dengan 50. Sedangkan data yang kita gunakan atau sampel yang kita gunakan di bawah 50 atau sama dengan 45 tadi. Maka yang kita gunakan adalah tabel Shapiro-Wilks pada kolom signifikansi. Di sini nilai signifikansinya sebesar 0,698, di mana berdasarkan pada tabel di atas, nilai signifikansi 0,698 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal dan syarat yang pertama untuk ANOVA 2 arah sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Makanya, oke, selanjutnya Setelah syarat pertama yaitu uji normalitas sudah terpenuhi, selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Homogenitas, di mana cara untuk menguji homogenitas antara lain kita klik analyze, kita klik general model, masuk universe, kita klik save, kita hilangkan centang pada standar Z, kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke option. Masuk option, masukkan ketiga variabel kerja, kelamin, kerja, dan kelamin ke displacement for. Kita masukkan saja. Setelah kita masukkan, kita centang deskriptif statistik dan homogenitas. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, sudah dapat. Pada uji homogenitas, tabel yang kita gunakan hanya tabel Levin Test of Equality of Error Variance. Hanya pada tabel ini. Dan hanya pada tabel ini. Oke, kita copy. Kita salin ke lembar kerja kita. Ini sudah saya kerjakan biar kita bisa secepat efektif ya. Oke, pada homogenitas ini, jika nilai signifikansi pada tabel lebih besar daripada 0,5, maka disimpulkan bahwa data memiliki varian yang sama atau homogen. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data memiliki varians yang heterogen, yang tidak sama. Nah, maka dari itu pada tabel ini kita mengetahui untuk uji homogenitas nilai signifikansinya adalah 0,335. Nilai signifikansi 0,335 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang sama atau homogen, serta maka asumsi homogenitas dalam ANOVA 2 arah pun sudah terpenuhi. Selanjutnya, selain kita dapat menguji homogenitas, kita juga dapat menguji yang namanya hipotesis. Untuk mendapatkan uji hipotesis, kita hanya perlu menggunakan tabel test between of subject effects. Yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai F dan perbandingan nilai signification. Oke, kita copy, masukkan ke lembar kerja. Di sini saya sudah memasukkan ya ke lembar kerja. Oke, di sini saya akan membandingkan dengan nilai signifikansi dan nilai F itu dengan syarat jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat adanya perbedaan antara variabel tersebut.
Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak adanya perbedaan antara variabel tersebut. Sama halnya dengan nilai F hitung. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka sudah dapat dipastikan H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, pada tabel ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari signifikansinya. Nih, dari signifikansi yaitu dari nilai kerja, kelamin, kerja dan kelamin. Oke, saya merahkan terlebih dahulu. Oke. Nah, pada merah ini, kita hanya fokus pada 3 variabel ini saja. Kerja, kelamin, dan kerja kelamin. Oke. Pada kerja, nilai signifikansinya 0,05, di mana nilai ini lebih besar daripada di mana 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Oke, itu satu. Untuk nilai F tabelnya sebesar 33,206. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana untuk mencari F hitung pada Excel. Untuk pertama, untuk yang pertama kita klik FINV. Kita klik FINV, masukkan probability. Ya, di sini kita masukkan adalah nilai signifikansi yang kita pakai 0,05. Titik koma itu tergantung pada laptop saudara masing-masing. 0,05, di sini masukkan berapa variabel atau kode dari masa kerja yang kita masukkan. Di sini saya memasukkan kode pada masa kerja tadi sebesar 3. 3 kita kurangkan dengan 1. Degree of freedom-nya 3 kita kurangkan dengan 1. 1 tadi sudah masuk, sudah dari rumus, berarti 2, tinggal 2, koma. Kita masukkan berapa variabel yang kita gunakan untuk pengujian ANOVA 2 arah ini. Ada 3 tadi kita kurangkan dengan 45, berarti sampel 45 kita kurangkan dengan 3, hasilnya 42. Oke, kita enter. Didapatlah hasil. Nah, untuk variabel pertama, untuk F1 sebesar 3,21 sekian. Oke, itu untuk variabel untuk F hitung pertama. Untuk yang F hitung yang kedua, terlebih dahulu, untuk variabel atau kelamin, mohon maaf, nilai signifikansinya sebesar 672. Maaf, saya jelaskan terlebih dahulu nomor 1, yang mana nilai signifikansi untuk variabel kerja 0,00 lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitung yang kita cari tadi sebesar 3,21 sekian, yang mana itu lebih kecil daripada F tabel sebesar 33,206. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan gaji berdasarkan masa kerja, yang mana dengan kata lain hipotesis diterima dan H0 pun diterima. Seperti itu. Oke, untuk variabel kelamin nilai signifikansinya sebesar 6,72. 6,72 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita akan mencari untuk F hitung pada variabel kedua. Jangan lupa kita, baiklah, untuk menguji F hitung pada variabel kedua, jangan lupa kita klik sama dengan FINV. Masukkan probability yang kita pakai 0,05, kita masukkan degree of freedom kita. Degree of freedom kita berapa? Di sini degree of freedom untuk variabel kelamin itu kan ada 2.
laki-laki dan perempuan. Berarti 2 kita kurang dengan 1, dapat 1. Data yang kita pakai 45. Variabel yang kita gunakan ada 3. Berarti 45 kurang 3 dapat 42. Kita enter. Oke. Didapatlah F hitungnya sebesar 4,07 sekian. 40,7 sekian. Yang mana pada ini diperoleh nilai signifikansi 0,672 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung maaf ini salah, bukan 18,51 tapi 4,07 lebih besar dari 0,182. Jadi 0,182 yang mana sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan variabel gaji berdasarkan jenis kelamin, tidak ada. Sehingga dengan kata lain hipotesis ditolak atau H0 pun ditolak. Oke, seperti itu. Untuk variabel yang ketiga yaitu variabel masa kerja dan jenis kelamin. Variabel masa kerja dikali jenis kelamin. Kita masukkan nilai signifikansinya 2,82. Pada nilai 2,82, 0,282 ini lebih besar daripada 0,05. Oke, itu pada 0,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai bagaimana sih cara mencari F hitung pada variabel kerja dikali jenis kelamin ini. Oke, kita masukkan ke rumus lagi. Masukkan ke rumus sama dengan FINV, klik 2 kali. Masukkan probability yang kita pakai 0,05. Oke. Koma. Degree of freedom kita yang kita gunakan berapa? Ada 2. Karena ada 3 sampel, kita kurangkan dengan 1 sama dengan 2. Koma. Data yang kita gunakan ada 45. 45 pakai 3 variabel berarti tinggal 2. Tinggal 42. Oke. Kita enter. Sama. Untuk F hitung 1 dan F hitung 3 itu sama 3,21. Sehingga jika kita bandingkan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,282 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 3,21 lebih besar dari 1,308 pada F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada interaksi antara gaji berdasarkan masa kerja dan jenis kelamin. Nah, demikian uji hipotesis yang kita lakukan. Sehingga dapat kita simpulkan pada poin pertama tadi tidak terdapat perbedaan gaji jika ditinjau dari masa kerja. Yang kedua, terdapat perbedaan gaji jika kita tinjau dari jenis kelamin. Yang keempat, terdapat perbedaan gaji